Itu harus benar-benar kita itu berbijaksana, mana konten-konten yang harus kita up, yang harus kita munculkan di mungkin akun-akun kita, dan mana yang harus kita itu filter dan kita hindari teman-teman. Karena di sosial media segala sesuatunya itu dilihat oleh berbagai macam usia, berbagai macam latar belakang dan lain sebagainya teman-teman. Apabila kita kurang bijak dalam menggunakan sosial media kita, mengupload hal-hal yang kurang pantas, yang itu bisa menyebabkan kegaduhan dan polemik, seharusnya itu dihindari teman-teman. Namun apabila seseorang itu atau kita semua hanya meniatkan memiliki suatu konten yang mungkin bombastis, yang mungkin fenomenal dan mungkin kontroversial gitu kan, untuk hanya ingin viral, ingin FYP, ingin ibaratnya dibahas oleh banyak-banyak YouTuber dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal yang sangat rendah teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita, waktu kita, perjalanan hidup kita semakin hari semakin baik, semakin produktif tentunya, dan semakin berkah manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi banyak orang dan memberikan insight-insight yang baik bagi kita semua. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin dan ingin mengetahui berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagram teman-teman. Kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear, dan apabila kalian ingin check out, ingin memiliki atau ingin order, kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Di sana ada Instagram, kemudian ada call center WA-nya ya teman-teman. Bisa kalian hubungi dan bisa kalian pesan di sana. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu hal yang begitu amat fenomenal dan viral teman-teman. Suatu bagi saya pribadi adalah suatu hal yang menyedihkan teman-teman, karena ini berkaitan dengan wanita dan bagaimana kita itu menghargai wanita dan menjaga kehormatannya teman-teman. Sementara pada hal yang viral ini bagi saya adalah suatu hal yang begitu amat memprihatinkan, betapa semakin hari wanita-wanita muslimah kita yang ada di TikTok, yang ada mungkin di sosial media, semakin hari semakin menjadi-jadi dan memberikan suatu contoh-contoh yang kurang baik teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir. Mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Hari-hari kemarin teman-teman terjadi berbagai macam polemik teman-teman, terutama tentang adanya video viral di suatu sosial media ya teman-teman, tentang adanya adegan yang mungkin sedikit vulgar ya teman-teman. Bukan sedikit lagi ya, agak vulgar. Ibaratnya itu menggambarkan suatu adegan-adegan dewasa. Namun hal itu dilakukan oleh seorang wanita yang berhijab teman-teman. Yang berhijab, kemudian pakaiannya itu begitu amat ketatnya sehingga menampakkan lekuk tubuhnya ya teman-teman. Saya sendiri belum melihat ya, saya cuman ada di suatu podcast di YouTube gitu kan, membahas tentang hal itu, kemudian saya mengetahui dari situ.
saya kurang begitu mengikuti kalau di sosial media, di TikTok dan lain sebagainya, Twitter dan lain sebagainya. Saya biasanya melihat YouTuber-YouTuber lain tentang apa yang dibahas dan apa yang sedang viral. Namun ini suatu hal yang bagi saya sangat memprihatinkan, teman-teman, betapa kita itu seharusnya memuliakan wanita, dan wanita sendiri harus menjaga kemuliaannya, harus menjaga kehormatannya. Namun di video viral tersebut gitu kan, terdapat mungkin nggak ngerti ya, mungkin bagi dia itu adalah suatu tutorial bagaimana berhubungan dewasa yang baik, atau bagaimana, atau sedemikian seperti apa gitu kan alasannya. Namun hal itu kemudian menjadi suatu hal yang banyak dipertanyakan, terutama ketika seorang wanitanya itu menggunakan hijab, kemudian berpakaian serba ketat sehingga lekukan tubuhnya katanya ya begitu tampak, kemudian melakukan adegan-adegan dewasa yang itu sebetulnya kurang bijak kalau itu disebarkan di halayak umum, disebarkan atau diposting di sosial media yang semua orang bisa lihat, bahkan anak-anak pun bisa lihat, anak-anak di bawah umur pun bisa lihat, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang akhir-akhir ini berkembang, betapa ada istilah-istilah baru, yaitu istilah-istilah wanita solehot yang makin hot dan lain sebagainya gitu kan. Itu adalah suatu hal yang harus kita prihatin terhadap sedemikian ya, teman-teman, betapa moral kehidupan kita, terutama keberlangsungan hari-hari kita, entah itu di dunia nyata maupun di dunia sosial media ya, teman-teman, itu harus benar-benar kita itu berbijaksana. Mana konten-konten yang harus kita up, yang harus kita munculkan di mungkin akun-akun kita, dan mana yang harus kita itu filter dan kita hindari, teman-teman. Karena di sosial media segala sesuatunya itu dilihat oleh berbagai macam usia, berbagai macam latar belakang dan lain sebagainya, teman-teman. Apabila kita kurang bijak dalam menggunakan sosial media kita, mengupload hal-hal yang kurang pantas, yang itu bisa menyebabkan kegaduhan dan polemik, seharusnya itu dihindari, teman-teman. Namun apabila seseorang itu atau kita semua hanya meniatkan memiliki suatu konten yang mungkin bombastis, yang mungkin fenomenal dan mungkin kontroversial gitu kan, untuk hanya ingin viral, ingin FYP, ingin ibaratnya dibahas oleh banyak YouTuber dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal yang sangat rendah, teman-teman. Mengorbankan harga diri, mengorbankan ibaratnya kehormatan seorang wanita, seorang ibaratnya itu harusnya ia itu menjaga wibawanya atau kehormatannya sebagai wanita dan menjadi suatu contoh yang baik untuk orang banyak, karena ia memiliki sosial media yang itu semua bisa dikonsumsi dengan bebas gitu kan. Namun ia hanya memikirkan viralitas semata untuk menaikkan engagement dan mungkin viewers dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang sangat memprihatinkan, teman-teman. Kita mungkin boleh bersosial media, kita mungkin boleh bebas gitu kan di negeri ini gitu kan, selama tidak menebarkan berita-berita bohong, hoak dan lain sebagainya gitu kan, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang menurut undang-undang ITE dan lain sebagainya gitu kan. Namun kita juga harus mengerti moral-moral apa yang harus kita jaga, bagaimana etika dan attitude kita di sosial media, bagaimana kita itu melakukan konten-konten yang baik gitu kan. Ini saya juga bikin YouTube channel, saya juga bikin konten-konten. Walaupun konten saya mungkin belum viral, mungkin juga subscribernya masih sedikit gitu kan. Namun saya menjaga diri saya ingin adanya konten ini menjadi suatu manfaat, menjadi suatu legacy, terutama bagi mungkin anak-anak saya nanti gitu kan, istri saya dan lain sebagainya nanti gitu kan, agar ketika saya sudah mungkin
dewasa dan lebih sepuh dan lebih lainnya, mereka bisa lihat betapa nasihat-nasihat saya, betapa ajakan-ajakan saya untuk mereka, syukur-syukur untuk orang banyak gitu kan, bisa menjadi suatu motivasi dan suatu dorongan semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Walaupun konten ini atau channel ini lambat sekali berkembangnya teman-teman, saya tidak ibaratnya itu memilih hal-hal yang ibaratnya itu fenomenal dan lain sebagainya, yang itu cenderung dapat memberikan suatu kegaduhan, menjadikan suatu hal yang ibaratnya itu keluar dari konteks moral. Kita nggak usah bahas agama lah, walaupun agama itu harus kita mengerti gitu kan. Kita membahas bagaimana budaya kita, bagaimana tradisi kita, bagaimana moral kita sebagai masyarakat yang hidup di negeri Nusantara ini, yang penuh dengan sopan santun, penuh dengan kehormatan dan harga diri. Bagaimana kita itu menjaga keberlingkungan kita, kebermasyarakatan kita, keberhidupan kita, agar generasi selanjutnya bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap baik, yang memiliki suatu kebudayaan yang tradisi yang baik, yang sehingga kita itu bisa menjaga anak cucu kita agar menjadi pribadi-pribadi yang baik. Saya pernah beberapa bulan yang lalu ya, tentang viralitas wanita-wanita solehot gitu kan. Kemudian dia diundang di salah satu podcast, kemudian dia bercerita bahwa kehidupannya sebelumnya sulit, keluarganya broken home dan lain sebagainya, dan ia ibaratnya itu seakan-akan menampilkan, ibaratnya dia berpenampilan itu dia mengerti bahwa itu kurang baik gitu kan. Kemudian karena dia hanya ingin menjadikan kontennya atau akunnya viral dan memiliki suatu income dari situ gitu kan, kemudian dia mengorbankan itu semua, padahal dia mengerti itu adalah suatu hal yang buruk, itu adalah suatu hal yang kurang pantas, itu menurunkan ibaratnya itu harkat martabat dia sebagai wanita. Dia mengerti, namun jangan seperti itu juga gitu kan. Kita mungkin memiliki tekanan hidup gitu kan, memiliki permasalahan. Saya sering bilang gitu kan, konten-konten saya yang kemarin ini membahas tentang betapa kita itu ketika putus asa mungkin kita akan nekat melakukan hal-hal yang bahaya, hal-hal yang instan dan lain sebagainya, yang itu bisa menjerumuskan kita. Namun itulah teman-teman, kenapa saya ibaratnya itu membahas konten-konten sedemikian, karena memang iya, orang-orang yang ibaratnya itu kemudian dalam keadaan putus asa, memiliki tekanan hidup, mereka cenderung menghalalkan segala cara, ibaratnya itu egois dan tidak mau tahu tentang kebersosialan orang lain, tentang hidup-hidup orang lain, dampak yang ia timbulkan. Jangan sampai kita itu melakukan hal sesaat yang itu bisa merugikan atau menimbulkan budaya-budaya yang kurang baik, tradisi-tradisi yang kurang baik, yang itu bisa menular, yang itu bisa diikuti oleh generasi selanjutnya, yang menjadikan keberhidupan kita tidak lagi luhur seperti dahulu nenek moyang kita yang memiliki tradisi dan budaya yang luhur, attitude dan etika, budi pekerti yang baik gitu kan. Jadi itu teman-teman, betapa saya itu sangat prihatin. Walaupun saya sebagai laki-laki, walaupun laki-laki normal lainnya gitu kan, tentu akan senang dengan hal-hal yang vulgar sedemikian gitu kan, sebagai memiliki nafsu yang normal sebagai laki-laki. Namun saya sebagai pribadi yang merenungi, yang ibaratnya melatih nurani saya untuk ibaratnya itu melihat dunia gitu kan, untuk ibaratnya itu menjadikan atau membuat konten yang ibaratnya itu menjaga nurani kita semua, pikiran-pikiran waras kita gitu kan. Makanya konten atau channel YouTube ini saya beri nama Olah Pikir gitu kan, karena kita seringkali harus bermuhasabah, harus menimbang-nimbang kehidupan kita, harus kita mengevaluasi kehidupan kita agar kehidupan kita tetap berada di jalan yang benar, berada di jalan yang tidak membahayakan diri kita sendiri, merusak diri kita sendiri, mendolimi diri kita sendiri teman-teman, agar kita bisa hidup lebih baik, agar kita bisa hidup lebih positif, agar kita bisa hidup selamat, bukan cuma di dunia, sampai nanti di akhirat teman-teman.
Mungkin itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya minta maaf sekali kalau saya mungkin berkata-kata yang mungkin bagi sebagian orang hal-hal ini sangat tabu untuk dibahas gitu kan. Namun ini sangat penting untuk memberikan suatu ibaratnya itu kehati-hatian bagi kita, untuk kita itu berbijaksana dalam bersosial media, dalam membuat konten, terutama dalam kehidupan nyata kita, teman-teman. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.